Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada materi Green Technopreneurship, khususnya yang akan saya bahas kali ini adalah tentang Green Marketing Mix. Materi hari ini akan terbagi menjadi 5 sesi, yaitu yang ada introduction, yaitu mengenai tentang green marketing mix, lalu ada produk tentang green product, lalu ada green price, green place, dan green promotion. Yang pertama adalah introduction. Marketing mix atau bauran pemasaran, ini tentunya sudah tidak asing ya. Namun bagaimana bauran pemasaran yang dibuat untuk produk hijau atau produk ramah lingkungan. Nah, tentunya green product ini tidak mudah ya untuk pemasarannya, karena juga terkait dengan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, lalu green atau produk hijau itu harus membawa manfaat lingkungan. Namun, selain itu, perusahaan juga harus dapat keuntungan ya. Jadi harus dipandang dari sudut pandang teknis dan juga keuangan. Berikut ada proses perumusan strategi pemasaran produk. Kita dapat lihat di sini ya, kalau misalnya dari sisi tadi ya, green price, green product, green place, green promotion, itu adalah masuk ke dalam circle-nya dari marketing strategik. Nah, lalu itu juga akan dipengaruhi oleh stakeholder yang ada di dalamnya, mulai dari kompetitors, publik, supplier, marketing intermediaries juga. Nah, lalu ada ruang lingkupnya dari demografik, physical environment-nya itu sendiri, lalu ada sosial dari sosial masyarakat ya, ada budaya juga, terus ada political juga ya terkait dengan legal environment juga. Oke, lalu next. Nah, ada 5 cara bagaimana green itu juga akan menghasilkan money buat perusahaan ya. Ini menurut Staples 2002. Nah, yang pertama ada quality. Nah, quality-nya di sini itu adalah desain untuk kualitas produksi mengarah pada biaya pasokan yang rendah. Jadi karena tadi ya, karena efek faktor yang ramah lingkungan, maka di situ tidak hanya untuk menghemat sumber daya. Jadi sehingga di situ diharapkannya juga menghemat pengeluaran perusahaan untuk produksinya. Lalu yang kedua adalah dari sisi marketing and design. Nah, dari sisi ini peningkatan penjualan melalui eco design ya, dan juga pemikiran fungsionalitas yang lebih lanjut. Jadi dari peningkatan penjualan itu sendiri, itu secara tidak langsung juga akan merangsang bagaimana perkembangan eco design di masyarakat. Nah, lalu the paradigm of change functionality-nya. Jadi ada cenderung perubahan functionality ya. Jadi di sini adalah mendorong terbukanya lini bisnis baru dan biaya pasokan yang lebih rendah. Lalu ada dari suppliers-nya, memungkinkan desain lingkungan yang lebih baik dan pemasaran atau penjualan hijau ya tadi. Lalu eco design itu sendiri, yang tadi juga terkait dengan marketing and design, di sini memungkinkan pemasaran dan penjualan produk hijau serta meningkatkan kualitas produksi. Oke, lalu ada people perception tentang green dari Staples 2002 juga. Nah, di sini ternyata dari 20-30% populasi itu menganggap sangat penting ya. Lalu 20-30% juga orang menganggap konsep hijau itu tidak penting ternyata. Jadi berimbang ya antara yang menganggap itu negatif dan juga yang menganggap sangat penting. Nah,
Namun ada yang sisi netral nih ya, 40-50% itu menyenangkan untuk dimiliki. Jadi orang-orang sebenarnya dia merasa ketika misalnya untuk membeli green product, ya itu menyenangkan buat mereka. Nah, ini sebenarnya adalah juga bisa dimasukkan ke pasar potensial untuk produk hijau kita. Nah, lalu di sini strategi itu selain bermanfaat untuk lingkungan, ya itu tadi ya harus menghasilkan uang untuk perusahaan. Jadi kita diharapkan untuk dapat menjual lebih banyak produk dengan margin yang lebih tinggi. Karena kenapa ya? Karena memang green product itu disinyalir memang lebih tinggi ya cost yang akan dikeluarkan customer untuk membeli green product. Nah, oke. Lalu di sini bisa kita lihat ya tadi fokusnya bisa yang menganggap sangat penting dan juga untuk menyenangkan dimiliki. Lalu di sini ada hubungan efek lingkungan dan manfaat pelanggan dalam 5 area green ya. Jadi 5 area green ini ada energy reduction-nya, material reduction, packaging, dari substance reduction-nya, ada durability, recyclability. Nah, di sini ternyata yang paling banyak buyers itu attracted-nya by energy reduction. Jadi less emission ya. Nah, customer benefit-nya itu materialnya nanti akan lebih lower cost. Nah, karena otomatis energi yang digunakan berkurang, hemat BBM misalnya ya mobilnya, berarti nanti cost yang akan dikeluarkan customer-nya juga akan lebih murah. Oke, lalu successful green marketing ini menurut Hafkarsbrink dan Wallman ya 2021, yang pertama adalah yang terpenting adalah mengedukasi pelanggan. Bagaimana green marketing itu bisa sukses? Yang pertama adalah mengedukasi pelanggan. Nah, itu membuat bagaimana banyak pelanggan itu tertarik dengan sepenuhnya menyadari bahwa memang green product itu dibutuhkan ya dan memiliki hal-hal positif. Nah, lalu yang kedua adalah membuat produk itu lebih baik, bukan hanya tampak ya. Jadi produsen itu bertanggung jawab untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang sama ataupun tidak kalah dan juga bahkan lebih baik dari produk konvensional. Produk hijau ini masih memiliki cita negatif, makanya kita harus membuat itu positif ya dengan menghasilkan produk yang lebih baik dari produk konvensional. Lalu yang ketiga adalah jujur. Perusahaan harus transparansi dan kejujuran terkait produksi produk hijau. Nah, sekarang ada certified dari Proper ya, untuk perusahaan-perusahaan besar, di mana mereka harus tercertified dari life cycle assessment untuk produk yang mereka produksi. Jadi mereka bisa untuk mendapatkan label green untuk produknya, atau misal yang paling tinggi tingkatannya itu adalah label emas untuk perusahaan. Jadi harus jujur ya terkait dengan proses produksi, data, segala macam tentang terkait untuk proses produksi suatu produk yang mereka hasilkan. Oke, lalu menawarkan lebih nih ya. Karena green product itu nanti terkesan akan lebih mahal ya, memang lebih mahal ya. Karena effort yang digunakan otomatis jauh lebih banyak gitu. Nah, ini harus memberikan nilai ekstra karena lebih mahal ya, misalnya efisiensi energi. Nah, itu kan teknologinya juga mahal. Nah, berarti kualitasnya juga harus lebih baik. Nah, lalu yang kelima adalah membawa produk ke masyarakat. Jadi introduce ya produknya ke masyarakat. Jadi memang untuk sesi marketingnya, pemasarannya memang harus jauh lebih effortnya lebih tinggi daripada produk konvensional. Nah, selain itu juga dia harus mudah ditemukan dan dibeli secara luas. Nah, kemudahan itulah gitu ya mungkin yang akan bukan mungkin ya memang membuat nanti tidak apa ya pelanggan atau calon customer atau target customer itu atau masyarakat nanti oh ternyata green product mudah kok carinya gitu. Jadi semakin itu menyebar secara luas, semakin mudah diakses, berarti nanti semakin besar kemungkinan untuk masyarakat juga membeli atau mengkonsumsi. Oke, lalu di sini ada being green ya. Dari marketing biasa pindah ke green marketing mix. Jadi di sini kita bisa lihat ini marketing dari produk ya, ada produk variety, quality, design, feature dan lainnya sampai return. Nah, di price itu ada list price, discount, allowance, credit terms. Promotionnya ada sales promotion, advertising, sales force,
Sampai direct marketing, lalu place-nya ada channels, corporate assortment, location, inventory, and transport. Lalu kita pindah ke green marketing. Apa sih bedanya? Nah, ternyata sebenarnya untuk green marketing mix ini, kita bisa membaginya lebih simple ya. Jadi produk dikatakan green itu tidak harus secara sepenuhnya, tapi juga bisa parsial sebenarnya. Mana strategik yang akan digunakan. Nah, yang pertama adalah produk itu harus punya green materials, atau misalnya green production, lalu green packaging, atau misalnya green suppliers. Nah, sedangkan untuk price-nya, otomatis dia harus mereduce price gap-nya dengan produk konvensional. Lalu highlight extended value-nya apa tadi ya, nilai lebihnya dari situ. Karena otomatis nanti price-nya juga harus lebih mahal ya. Bukan harus lebih mahal, memang lebih mahal dari produk konvensional. Lalu pass down saving to customer. Nah, selanjutnya untuk yang place itu ada green location dan green distribution. Nah, tadi ya termasuk adalah akses menemukan kemudahan tadi ya untuk mendapatkan produknya, lalu pendistribusiannya. Lalu untuk promotion itu terdiri dari advertising, public relation, personal selling, and customer perception. Jadi masing-masing nanti akan ada penjelasannya. Oke. Next, yang pertama adalah produk. Produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh perusahaan ke pasar ya. Jadi dalam rangka membuat customer-nya itu satisfied ya. Nah, green product tadi adalah produk ramah lingkungan atau produk hijau. Mengurangi konsumsi sumber daya alam yang dibutuhkan. Meminimalkan dampak lingkungan yang merugikan selama seluruh siklus hidup produk tersebut. Nah, lalu tadi kita akan fokus ke 4 ini ya, green material, green production, packaging, dan suppliers. Nah, lalu untuk price. Nah, di price ini, survei itu menunjukkan bahwa tadi ya, dibilang green product itu lebih mahal itu dari 7-20%. Lebih banyak untuk produk ramah lingkungan ya. Jadi memang customer harus membayar lebih 7-20%. Nah, kelihatannya memang lebih mahal. Nah, padahal nanti efek seterusnya sebenarnya kan tadi menghemat sumber daya alam ya. Jadi otomatis nanti sebenarnya semakin hari ya harga sebenarnya semakin naik karena sumber daya alam akan semakin menipis bahkan habis. Jadi sebenarnya kita menghemat tapi mengeluarkan biaya lebih sekarang. Nah, terus green marketing itu harus dapat menonjolkan produk ramah lingkungan itu lebih murah daripada yang diberikan orang, yaitu tadi ya penghematan energi itu tadi, penghematan sumber daya alam, sehingga keberlanjutannya terjamin. Penghematan diserahkan kepada konsumen ya, otomatis bagaimana untuk mengelolanya. Produk ramah lingkungan itu memiliki nilai ekstra, tadi ya, manfaat lebih. Nah, ini. Oke. Lalu kita ke place ya. Tadi ada green location. Tadi harus dapat dibeli dengan mudah. Bagaimana distribusi ke lokasinya. Lokasi itu sendiri ya harus hijau, setidaknya menunjukkan semacam komitmen terhadap prinsip-prinsip hijau. Jadi memang untuk place ini ya harus ramah lingkungan ya, tidak cuma untuk produknya saja. Nah, lalu produk hijau harus mudah ditemukan. Tidak hanya lokasi, tapi saluran distribusinya harus diatur sesuai standar hijau. Termasuk tadi transportasi, gitu ya, energi bagaimana pendistribusiannya, apakah hemat energi atau tidak, atau memang nanti perbandingan produk yang didistribusikan dengan jarak yang ditempuh itu tidak sebanding. Nah, jadi merugi ya. Lalu green distribution tadi memang untuk mengelola logistik, mengurangi emisi transportasi ya. Jadi mengurangi jejak karbon yang ditinggalkan. Oke. Lalu yang terakhir adalah promotion. Untuk green promotion itu sendiri, promosi hijau ini perlu mengkomunikasikan informasi lingkungan yang substantif kepada konsumen yang memiliki hubungan yang berarti dengan aktivitas perusahaan. Karena tadi yang pertama adalah mengedukasi dulu customer-nya, customer akan, nah itu termasuk dalam proses promosi sebenarnya ya. Jadi mempromosikan bahwa green product itu memang penting dan memang suatu keharusan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itu dapat ditempuh gitu ya dengan secara iklan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi gitu ya, presentasi produk, promosi konsumen, terus ada buy one get one free. Jadi memang mahal tapi sekilas mereka mendapat lebih gitu. Lalu ada donasi yang membantu planet atau manusia. Nah, ini
biasanya banyak ya ditemukan di kita kalau misalnya dengan membeli produk ini nanti Anda akan menyumbang sekian rupiah untuk project gitu ya. Misalnya project untuk pengadaan air bersih. Nah, atau misalnya pengolahan limbah. Nah, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Sekian untuk green marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.